Baik, perkenalkan nama saya Auralia Lutmiladita dengan 3 digit NIM terakhir 232 dari kelas D. Ingin menjelaskan hasil pengerjaan ujian tengah semester, yaitu membuat game sederhana menggunakan Python. Nah, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu konsep dari game saya, yaitu adalah ada sebuah roket yang akan digerakkan ke kanan, ke kiri, ke atas maupun ke bawah untuk menghindari sebuah asteroid yang terjatuh dari atas. Nah, nanti akan mendapatkan poin secara terus-menerus sampai si roket tersebut terkena dengan salah satu asteroid, dan game akan otomatis berhenti begitu. Selanjutnya saya akan menjelaskan kode yang saya pakai. Untuk library saya pakai Pygame, Random, dan juga Math. Selanjutnya juga ada Pygame init seperti biasa. Terus untuk lebar dan tingginya saya pakai 800 dan juga 600. Dan untuk warna saya memakai beberapa warna, ada hitam, putih, 2 macam warna merah, biru, kuning, dan juga abu. Nah, selanjutnya layar. Di sini ada Pygame display set mode lebar, tinggi. Jadi nanti layarnya berukuran 800 x 600. Terus di sini juga ada Pygame display set caption. Nanti nama gamenya itu adalah Go Rocket. Terus di sini ada clock untuk mengatur FPS. Terus fontnya ini ada 2 macam, yaitu adalah berukuran 36 dan juga 26. Masuk ke kelas game object. Seperti biasa ada dev init dan juga para parameternya. Selanjutnya di bawahnya ada dev gambar. Ini untuk menggambar objek-objek yang kita butuhkan dalam game. Selanjutnya ada dev get track. Nah, ini digunakan untuk membaca apakah ada sentuhan antara salah satu objek dengan objek lainnya. Selanjutnya di sini ada class player yang masih di bawah game object. Seperti biasa ada dev init, terus super init, terus di sini ini itu digunakan untuk memposisikan si playernya saat game baru awal dimulai. Player nanti berada di posisi mana. Nah, ini posisi dia seperti ini. Terus dengan untuk kecepatannya saya memakai 5 untuk si player. Terus nanti player di sini ada dev gerak. Nah, ini player bakal bisa gerak. Yang pertama ada left, ke kiri. Karena ke kiri nanti self x-nya bakal dikurang dengan kecepatan. Terus kalau misalkan ke kanan, nanti self x-nya akan ditambah dengan self kecepatan. Terus kalau misalkan ke atas, itu self y-nya akan dikurang dengan kecepatan. Kalau misalkan ke bawah, self y-nya akan ditambah dengan kecepatan. Selanjutnya ini digunakan untuk supaya objek player ini tidak keluar dari layar. Oleh karena itu self x itu kurang dari 0. Kalau misalnya x-nya itu kurang dari 0, maka otomatis x-nya sama dengan 0. Supaya kalau misalkan x-nya itu minus, itu berarti berada di luar layar. Nah, supaya tidak terjadi seperti itu, maka dilakukanlah perintah seperti ini. Begitupun bawahnya. Selanjutnya di sini ada dev gambar. Ini untuk menggambarkan si playernya. Yang pertama ada Pygame draw polygon, layar berwarna biru. Nanti si objeknya gambarnya akan berwarna biru dan memiliki 3 titik, yaitu yang pertama self x ditambah 20, terus self y, terus titik kedua self x, self y ditambah self tinggi, terus titik ketiga self x ditambah self lebar, terus self y ditambah self tinggi. Nah, di sini nanti memiliki 3 titik yang akan membentuk seperti bentuk segitiga yang menghadap ke atas berwarna biru. Selanjutnya di sini ada bentuk yang kedua, yang pertama tadi itu bentuk roketnya, terus yang kedua ini berwarna kuning, itu menggambarkan api yang keluar dari roket melalui bawah. Memiliki
3 titik juga, yaitu self X ditambah 12, self Y ditambah self tinggi. Terus titik kedua self X ditambah 20, self Y ditambah self tinggi ditambah 12. Terus titik ketiga self X ditambah 28, self Y ditambah self tinggi. Nanti akan membentuk segitiga yang menghadap ke bawah berwarna kuning. Masuk ke kelas asteroid. Nah, ini dia musuhnya, dimana seperti biasa ada def init, terus ada X sama dengan random random, dimana nanti X nya bakal keluar secara acak. Nah, asteroid ini bakal keluar secara acak. Nah, terus ada super init X, min 30, lebar 30, tinggi 30, dan juga berwarna merah. Nah, nanti asteroid ini akan berwarna merah. Dan juga kenapa Y-nya ini sama dengan min 30, karena nanti asteroid ini akan keluar di luar layar. Seperti tadi yang saya sudah bilang, kalau minus itu berarti di luar layar, atau lebih dari lebar atau tingginya itu berarti di luar layar. Nah, karena ini minus 30, pasti nanti asteroidnya muncul itu berada di luar layar dan turun secara natural ke bawah karena sudah muncul di luar layar. Jadi kalau misalkan ini tidak minus, maka dia akan keluar di layarnya, muncul di layarnya dan jatuh secara tidak natural. Jadi tidak terlihat natural, jatuh langsung dari atas seperti itu. Nah, untuk kecepatan, asteroid ini memiliki kecepatan yang random dari 3 sampai 6. Terus di sini ada substitute lokal. Terus for in range. Nah, ini memiliki titik 8. Ini untuk membuat asteroidnya supaya terlihat secara acak bentuknya. Terus di sini ada depth jatuh. Ini untuk supaya nanti asteroid jatuh dari atas ke bawah secara dengan kecepatannya tadi, makanya self Y ditambah sama dengan self kecepatan. Terus nanti ada depth sudah keluar juga. Ini untuk mencari tahu apakah yang asteroid yang tadi sudah jatuh dan keluar dari layar, apakah sudah sudah keluar layar. Kalau sudah, nanti dia akan terhapus atau balik ke awal. Di sini ada depth gambar juga untuk menggambar si asteroid tadi. Di sini ada CX, ini untuk menggambarkan pusat X, menggambarkan pusat Y. Terus di sini juga ada warna untuk asteroidnya. Yang pertama ada warna merah yang pertama. Warna merah yang pertama itu untuk mewarnai keseluruhan asteroid. Terus untuk yang warna kedua ini untuk mewarnai outline asteroid. Terus di sini masuk ke class game. Seperti biasa def init, terus self bintang list. Nah, di sini nanti di layarnya bakal ada bintang-bintang yang bentuknya seperti lingkaran kecil-kecil berwarna putih supaya terlihat realistis seperti di luar angkasa. Oleh karena itu nanti ada self bintang list gitu. Di sini bisa dilihat. Terus nanti range-nya 60 gitu. Ada 60 titik seperti itu. Nanti akan reset untuk memulai gamenya. Terus ini dev reset, ini kalau misalkan nanti kita pencet R, nanti akan ke reset dari awal. Nah, nanti game overnya bakal bersifat false gitu. Terus di sini ada dev update, kalau misalkan kita game over nanti langsung ke return, langsung kembali gitu. Nah, ini untuk memvalidasi arah tadi, untuk menggerakkan arah yang tadi. Terus di sini soft timer gini, ini itu digunakan untuk menambah asteroid lebih banyak ketika poin kamu bertambah melebihi intervalnya begitu. Selanjutnya di sini ada for as in self asteroid list. Ini kalau misalkan asteroidnya jatuh sudah berada di luar layar seperti tadi yang dijelaskan nih, sudah keluar itu, maka asteroid yang sudah berada di luar layar akan dihapus dari list supaya tidak memenuhi memori begitu. Selanjutnya di sini ada for us self asteroid list if self player get track. Ini ada get track, ini seperti yang tadi saya jelaskan untuk membaca
sentuhan antara objek satu dengan objek lainnya yang pastinya objek antara si roket dengan asteroidnya. Nah, kalau misalkan terbaca, maka nanti dia langsung game overnya bersifat true dan langsung ke return. Nah, selanjutnya di sini dev gambar semua ini untuk memanggil gambar-gambarnya supaya seperti di sini ada layar film hitam, nanti layarnya full hitam, terus memanggil bintang list untuk menghias layarnya menjadi titik-titik putih sebanyak 60. Terus ada for as in self asteroid list, nanti kepanggil asteroid gambarnya dan juga self player gambarnya juga terpanggil. Nah, di sini untuk outputnya, output score, di kita bisa tahu sambil kita main, kita bakal tahu skor kita sudah sampai mana. Terus nanti akan ada peringatan juga hindari asteroid. Nah, di sini ukurannya dia terletak di mana. Terus di sini kalau misalkan game over, bakal ada pemberitahuan game over seperti ini. Terus nanti bakal keluar skor yang kita capai sampai game over itu berapa. Terus juga tekan R untuk main lagi. Nah, ini bakal kalau misalnya kita tekan R, akan kita bisa bermain lagi. Dan ini ada ukuran-ukurannya tempat mereka ditempatkan gitu. Masuk ke dev main seperti biasa, while true ini untuk supaya clock yang tadi saya jelaskan, yaitu adalah mengatur FPS supaya tidak terlalu cepat pengerjaannya gitu. Terus ini for event in pygame event get, if event type sama dengan pygame quit. Nah, kalau misalkan gamenya ke quit atau kepencet X atau keluar, itu langsung ke return. Nah, kalau misalkan ini tuh digunakan untuk membantu kita kalau misalkan tadi kita kalah, terus nanti kita pencet R seperti di sini ada suruh R, pygame key R, nanti bakal langsung ke game reset. Yang tadi aku bilang akan ke reset dan juga game overnya bakal bersifat false. Nah, di sini ada game update, nanti bakal ke update, terus keluar game gambar semua, nanti layarnya keluar dan juga display flip gitu. Sekian dari penjelasan saya. Mohon maaf atas mungkin ada kesalahan kata ataupun kesalahan kode, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.